Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kita kembali bersama-sama belajar dari tafsir surat Saba ya. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat yang keempat dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada ayat yang kelima ya. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim." Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin untuk membalas orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rizki yang baik ya. Setelah itu Allah sebutkan tentang sifat orang-orang kafir yang mereka berusaha untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum 'adzabun mir rijzin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha menentang ya ayat-ayat kami yaitu ulaika lahum 'adzabun mir rijzin alim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya di sana ada orang-orang kafir yang mereka sa'au dalam bahasa Arab artinya berusaha. Itu berjalan dengan cepat ya, makanya dikenal dengan sa'yu ya. As-sa'yu dari Safa dan Marwah itu berjalan dengan cepat. Bahkan yas'a itu berusaha ya. Bahkan berlari-lari kecil juga disebut dengan sa'yu, yaitu seorang berusaha berjalan dengan cepat. Tujuannya apa? Mu'ajizin yaitu berusaha melemahkan Allah Subhanahu wa taala, melemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari al-ajiz. Ajiz artinya lemah, yu'jiz ya, artinya melemahkan. Dalam sebagian qiraat mu'jizin dalam adapun qiraat yang kita baca mu'ajizin ya. Maknanya itu mereka berusaha sungguh-sungguh untuk melemahkan ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana cara usaha mereka untuk melemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya seperti mereka berusaha membatalkan pendalilan Al-Qur'an. Di zaman Nabi SAW mereka kemudian menuduh Rasulullah SAW dengan berbagai macam tuduhan, mulai dari dikatakan pendusta, dikatakan orang gila, dikatakan tersihir, dikatakan sabi, orang keluar dari tradisi nenek moyangnya, dikatakan sahir ya, dikatakan syair, dikatakan majnun, dan mereka berusaha mencari gelar yang tepat ya, sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ya, terutama itu Abu Jahal datang kepada Al-Walid bin Mughirah meminta agar Al-Walid bin Mughirah untuk memberikan laqab gelar yang paling pas buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berpikir keras apa yang harus diberi gelar kepada Nabi. Kalau dikatakan dia penyair, maka ucapan Al-Qur'an tidak sama dengan syair. Ya, syair ada urutannya, ada aturannya, tidak sama dengan Al-Qur'an. Kalau mau dikatakan dia orang gila, dia bukan orang gila, jelas mereka mengenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau mau dikatakan dia tersihir, dia tidak tersihir. Mau katakan dia dukun, dia tidak pernah meniup jampi-jampi, tidak pernah meruqyah dengan jampi-jampi ya, dengan kesyirikan ya. Akhirnya menurut dia yang paling tepat adalah penyihir. Ya, jadi mereka juga untuk memilih gelar apa yang paling pas pada Nabi, mereka berdiskusi. Artinya mereka berusaha untuk menggagalkan dakwah Rasulullah SAW, menggagalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penyihir ya, dengan sihir dia bisa memisahkan antara suami dengan istri, dengan sihir dia bisa memisahkan antara ayah dan anak, kakak dan adik ya. Maka akhirnya mereka mengatakan Muhammad adalah sihir, adalah penyihir ya. Itu diantaranya usaha mereka ya. Di antara juga mereka berusaha untuk mengingkari hari kebangkitan karena Muhammad mendatangkan kabar bahwasanya akan ada hari kebangkitan dan mereka telah bersumpah sebelumnya la ta'tina sa'ah
tidak akan datang kepada kita hari kebangkitan. Maka mereka menggunakan dalil-dalil yang mereka anggap kuat, ya, seperti dalil akal, ya. Kata mereka bagaimana manusia yang sudah menjadi tulang belulang, ya, kemudian bisa dibangkitkan kembali. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, mereka menggunakan logika mereka. Ini di antara usaha mereka untuk melawan dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga mereka berusaha menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang dan juga berusaha menyebarkan syahwat, dan itu terjadi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang bagaimana akidah-akidah yang batil mereka sebarkan terutama di zaman kita sekarang ini, ya, melalui media, melalui internet, ya. Sehingga orang-orang dijadikan ragu tentang agamanya, ya. Bahkan terkadang mereka sebarkan melalui orang-orang Islam seperti orang liberal, orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam, ya. Ya, tidak suka dengan syariat Islam, hati mereka benci dengan syariat Islam, tapi mereka tidak terang-terangan, ya. Tapi kekufuran mereka bungkus dengan pendalilan dan yang lainnya, ya. Jadi mereka menyebarkan syubhat sehingga banyak orang Islam yang ragu dengan agamanya sendiri. Di antaranya mereka ingin menggagalkan Islam dengan cara menyebarkan syahwat. Ketika syahwat sudah tersebar, banyak pemuda-pemuda Islam yang terjerumus dalam syahwat tersebut. Dan kalau orang sudah tersibukkan dengan syahwat, dia akan lalai dari akhirat, akan lalai dari agamanya. Tersibukkan dengan syahwat. Bahkan syahwat seseorang bisa menyetir seorang kepada akidah yang salah. Ya, makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa orang musyrikin Arab dahulu mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan? Karena mereka tidak ingin dihisab. Mereka ingin hidup dengan bebas di atas muka bumi, mau berzina silakan, minum khamar silakan, mau praktek riba silakan. Tahu-tahu Muhammad mengatakan akan ada hari kebangkitan. Maka syahwat mereka tidak ingin beriman dengan hal ini, ya. Karena agar mereka bisa puas dengan syahwat. Karena kalau mereka beriman dengan hal tersebut, ada hari kebangkitan, mereka akan merasa terbelenggu dalam kehidupan ini. Nah, jika orang-orang beriman atau orang-orang Islam sudah mulai terjebak dengan syahwat, tenggelam dalam syahwat, ya, itu bisa mempengaruhi akidah mereka di kemudian hari, ya. Ya, karena syahwat menggiring seorang untuk memilih pendapat yang sesuai dengan seleranya, ya. Sesuai dengan seleranya. Inilah di antara cara-cara mereka untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka menyangka bahwasanya, ya, dengan membatalkan dalil-dalil yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, bahwasanya Allah akan meninggalkan mereka, ya. Jawabannya tentu tidak. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, mereka berusaha. Makanya Allah menggunakan kata sa'au, walladzina sa'au, yaitu orang-orang yang berusaha. Bahkan di sini mu'ajizin itu dari wazan mufa'alah, seakan-akan ada persaingan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan ada perlawanan. Itu mereka berusaha, jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan dalil, mereka berusaha bantah. Mereka berusaha bantah. Setiap dalil disampaikan Nabi, mereka berusaha bantah, mencari-cari kesalahan Nabi SAW, dan mereka berjuang untuk bisa membatalkan dakwah Islam, ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disangka kita saja yang berusaha, mereka juga berusaha. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika membawakan ayat ini, dia mengatakan ketika Allah mencela orang-orang yang berusaha untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berarti kelazimannya Allah memuji, mafhum mukhalafahnya Allah memuji orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menerangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan syubhat, yang penuh dengan syahwat, ya. Kalau Allah mencela orang-orang yang berusaha membatalkan ayat-ayat Allah, maka tentunya Allah memuji, ya, orang-orang yang berusaha memperjuangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana sih mereka di akhirat, orang-orang ini yang berusaha berjuang keras untuk membatalkan ayat-ayat Allah dengan berbagai macam syubhat dan syahwat? Ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Bagi mereka adalah azab yang pedih, ya. Rijz artinya juga azab, yaitu azab yang parah, yang pedih. Azab yang parah, yang pedih. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, ayat yang ke-6, dan inilah ayat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia termasuk ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah, ya. Karena sudah saya sampaikan pada pertemuan awal bahwasanya secara umum surat Saba adalah surat Makkiyah, ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya surat Makkiyah itu ciri-cirinya
biasanya ada 3, yaitu menentang adanya hari kebangkitan, menentang Al-Quran, dan menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Inilah 3 yang menjadi isu buah bibir tersebar di orang-orang Quraisy. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, mereka tidak percaya Muhammad utusan Allah, dan mereka tidak percaya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan itu terdapat juga dalam surat Saba. Tetapi satu ayat ini dan surat Saba dari awal sampai akhir seluruhnya adalah Makkiyah, turun ketika Nabi masih di Mekah sebelum berhijrah, sehingga audiensnya adalah orang kafir Quraisy, maka nuansanya berkaitan dengan 3 perkara tadi yang saya sebutkan. Namun ayat ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia Madani atau Makkiyah. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq." Dan orang-orang yang diberi ilmu ya memandang bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu itulah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan Al-Qur'an tersebut akan memberi petunjuk kepada jalan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Al-Hamid yang Maha Terpuji. Nah, di sini para ulama khilaf tentang utul ilm. Wa yaral ladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu memandang. Siapakah orang yang diberi ilmu ini? Sebagian salaf berpendapat bahwa yang diberi ilmu maksudnya adalah ahlul kitab yang kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam ya, dan teman-teman yang kemudian masuk Islam. Mereka itulah diberi ilmu, yang telah diberi ilmu, dan mereka membenarkan Al-Qur'anul Karim. Mereka membenarkan Al-Qur'anul Karim ya. Jadi ketika yang dimaksud adalah utul ilm adalah ahlul kitab yang masuk Islam, maka ayat ini madaniyah. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam baru masuk Islam ketika Nabi berhijrah. Sehingga mereka mengatakan ayat ini karena berkaitan dengan Abdullah bin Salam, maka ini adalah satu-satunya ayat dalam surat Saba yang madaniyah, turun ketika di Madinah. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak, ayat ini umum ya, mencakup sahabat-sahabat Nabi, mencakup orang-orang yang imannya, yang para ulama, mencakup ahlul kitab yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan yang lainnya, bersifat umum. Sehingga ayat ini tetap saja ayat Makkiyah, turun di Mekah, dan bisa jadi Allah mengabarkan sesuatu yang tentang ayat ini, dan bisa jadi kejadiannya belakangan, bisa jadi sesuatu ayat turun untuk kejadian yang akan datang. Jadi intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya ayat ini juga tetap ayat Makkiyah. Ayat ini juga tetap ayat Makkiyah dan bukan ayat Madaniyah. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya utul ilma di sini orang diberi ilmu adalah khusus Abdullah bin Salam, yaitu Yahudi yang masuk Islam di Madinah. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berhujjah ketika membantah orang-orang kafir yang berusaha untuk membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membantah mereka dengan berhujjah dengan para ulama. Seakan-akan Allah berkata, kalian orang-orang kafir Quraisy, ketika kalian tidak beriman dengan ayat-ayat kami, lihatlah di sana ada orang-orang yang berilmu, yang Allah berikan ilmu kepada mereka, dan mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Ya. Dan mereka menyatakan bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, itulah yang merupakan kebenaran. Dan itulah yang akan mengantarkan kepada jalan Al-Azizil Hamid, jalannya Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Coba kita tulis sebentar ya. Dan ada beberapa faedah yang berkaitan dengan ayat ini ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, wa yaral ladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu itu mereka memandang ya. Mereka memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu itulah yang benar ya. Apa yang diturunkan kepadamu itu Al-Qur'an maksudnya. Padamu huwal haq, itulah yang benar.
Dan Al-Qur'an memberi petunjuk kepada Al-Qur'an memberi petunjuk ya. Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalannya jalan Al-Aziz Al-Hamid. Jalannya Allah maksudnya. Ya. Baik, yang pertama ingin saya bahas di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dengan berdalil, berhujjah dengan ulama. Ya. Allah bantah orang-orang kafir dengan berhujjah dengan para ulama, dengan orang-orang berilmu. Ya. Ini sama seperti dalam surat Ali Imran ketika Allah berdalil tentang tauhid, kata Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tentang tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian malaikat juga bersaksi dan para ulama, orang-orang yang diberi ilmu, mereka juga bersaksi. Wa ulul ilm. Orang-orang yang punya ilmu juga mereka bersaksi. Di sini Allah bersaksi menjadikan persaksian para ulama untuk menguatkan tentang agungnya tauhid. Sama dengan ini, Allah berdalil dengan para ulama yang diberi ilmu tentang kebenaran Al-Quran. Seakan-akan Allah berkata, kalian orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian tidak membenarkan tentang Al-Quran, lihatlah ada orang-orang yang berilmu dari berbagai macam model manusia, baik dari kalangan Yahudi seperti Abdullah bin Salam yang sudah punya ilmu sebelumnya, atau dari orang-orang cerdas dari kalangan kalian orang-orang Quraisy, atau yang lainnya. Banyak orang-orang akhirnya membenarkan Al-Quran. Sehingga penentangan kalian tidak dianggap. Karena ada orang-orang berilmu, tidak seperti orang bodoh yang menolak. Orang-orang berilmu mereka menerima Al-Quran. Dan banyak dalam sejarah bagaimana orang yang berilmu akhirnya membenarkan Al-Quran. Kalau mereka tulus ketika mendengar Al-Quran, mereka akan membenarkan Al-Quran. Ya. Nah, dan di sini juga ada faedah orang-orang yang diberi ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, agar orang yang berilmu tidak ujub. Tidak ujub karena dia sadar ya ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu diberi. Ilmunya diberi oleh Allah. Ya. Jangan sampai dia lupa diri mengatakan saya cerdas karena saya rajin belajar, karena saya tiap malam murojaah, karena saya dulu sampai tidak tidur siang, sampai saya lupa makan gara-gara belajar. Enggak, itu semua sebab. Ya, dia harus tahu bahwasanya ilmu yang dia dapatkan, meskipun dia sudah berusaha dan dia melakukan sebab dan itulah tawakal, tapi yang memberikan dia akibat yang buat dia berilmu adalah Allah Subhanahu. Banyak orang yang lebih rajin daripada dia mungkin, yang lebih bersusah payah belum tentu mendapatkan ilmu seperti yang dia dapatkan. Karena seorang kalau mendapat ilmu, banyak faktor yang buat dia akhirnya bisa punya ilmu. Misalnya dia diberi kemudahan untuk bisa konsentrasi misalnya, atau dia diberi kemudahan untuk mondok misalnya di suatu pondok yang bagus misalnya, atau diberi kemudahan untuk bertemu dengan guru yang bagus, dan banyak hal yang buat dia bisa untuk mendapatkan ilmu. Maka dia harus tahu bahwasanya ilmu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan ta'bir, ungkapan dengan wa yaral ladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat, agar orang yang punya ilmu tidak sombong dan tidak ujub semua yang dia ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan kepadamu huwal haq. Di sini namanya dhamirul fasal, huwa, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, itulah yang benar. Itulah yang benar. Bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, itulah yang huwal haq, itulah yang benar. Kenapa dikatakan itulah? Di sini ada dua pendapat, yaitu maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Tahrir bin Asyur, disebut dengan al-qasr al-idhafi. Maksudnya Al-Qur'anlah yang benar. Yang benar ditinjau dari pernyataan batil kaum Quraisy. Kaum Quraisy disebut dengan qasrul idhafi, maksudnya dia pembatasan pada sisi tertentu, atau dikatakan dengan al-qasrul haqiqi dari sisi bahwasanya memang hanya Al-Quran yang benar dari segala sisi. Tidak ada kebatilan sama sekali. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, yang benar dari segala sisi
segala sisi, tidak ada kebatilan sama sekali. Tidak ada kebatilan, tidak ada kontradiktif sama sekali. Lain halnya dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain kenyataannya ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan, ya. Ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Pasti ada salahnya. Lain halnya dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain ada saja kekurangannya. Ada saja kekurangannya. Oleh karenanya di sini Allah menggunakan dhamirul fasl, wa yara alladziina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Apa yang Allah turunkan itulah kebenaran. Seakan-akan kebenaran hanya dibatasi pada Al-Qur'an. Maka ada dua tafsiran disampaikan oleh Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Kemudian dan ada perkataan indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kenapa ahlul ilm mereka bisa tahu Al-Qur'an itu benar? Karena mereka melihat kebenaran Al-Qur'an dari segala sisi. Ya, disebut oleh Syekh Sa'di. Di antaranya Al-Quran ditinjau dari yang membawakannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin yang diakui tentang kejujurannya. Ketika yang berbicara bahwasanya saya utusan Tuhan, Tuhan telah memberikan firman kepada saya, Muhammad, maka harus dibenarkan karena Muhammad tidak pernah bohong. Dia selalu benar. Dari sisi ini, maka Al-Quran itu benar. Kemudian dari sisi ternyata isi Al-Quran ternyata membenarkan hal-hal yang telah lalu. Sesuai dengan kenyataan, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ini dipandang oleh ahlul kitab, benar ternyata Al-Quran cocok dengan pengkhabaran kitab-kitab sebelumnya. Sehingga sebagian ahlul kitab kemudian masuk Islam. Ya, karena mereka melihat kandungan konten dari Al-Quran ternyata membenarkan isi-isi kitab-kitab terdahulu. Kemudian juga ditinjau Al-Quran ternyata menjelaskan tentang kejadian masa depan, dan ternyata benar terjadi. Ya. Seperti, Ghulibatir Rum, fi adnal ardi, wa hum min ba'di ghalabin sayaghlibun. Ya. Fi bid'i sinin Allah sebutkan bahwasanya Romawi dikalahkan oleh Persia dan dalam beberapa tahun akan mengalahkan kembali Persia, dan ternyata benar. Dan banyak hal Al-Quran kabarkan di kemudian hari ternyata benar. Kemudian mereka memandang juga dari sisi syariat yang dibawa Al-Quran. Al-Quran syariatnya sempurna. Dari segala sisi dibahas oleh Al-Quran. Tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran. Ya. Kemudian mereka memandang bahwasanya Al-Quran ternyata menyuruh kepada akhlak yang mulia. Menyuruh kepada akhlak yang mulia. Silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada anak yatim, bersedekah, berinfak, dan banyak hal yang Al-Quran serukan. Kemudian juga Al-Quran melarang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Melarang zina, melarang mencuri, melarang berbohong, melarang banyak. Dan dari sini orang-orang yang cerdas, yang punya otak, mereka tahu Al-Quran ini benar. Makanya Allah berdalil dengan para ulama. Kalian Abu Jahal dan kawan-kawan tidak membenarkan Al-Quran, ingatlah. Banyak orang yang cerdas, yang tidak bodoh seperti kalian, ya mereka membenarkan Al-Quran karena mereka memandang dengan kejujuran. Mereka melihat Al-Quran dengan kejujuran, akhirnya mereka membenarkan Al-Quran. Itu tidak kita akan dapatkan dalam buku-buku yang lain, tidak ada. Sehingga mereka mengatakan, Alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad itulah yang benar. Kemudian wa yahdi ila siratil azizil hamid, dan isi Al-Quran itu akan mengantarkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, sirat, jalan yang lurus, Al-Azizil Hamid. Al-Aziz maksudnya adalah maha perkasa. Tidak terkalahkan. Al-Hamid maha terpuji, maha terpuji. Al-Hamid maknanya mahmud ya. Maha terpuji, maha terpuji. Seakan-akan kenapa Allah hanya menyebutkan dua nama Allah ini? Ya, ini maksudnya ila siratillah. Bahwasanya Al-Quran akan mengantarkan kepada jalannya Allah. Dalam ayat ini ila siratillahil azizil hamid. Tetapi kenapa Allah hanya menyebutkan nama Al-Aziz Al-Hamid, tidak menyebutkan nama-nama Allah yang lain? Kata sebagian ulama ya, bahwasanya barang siapa yang menjalankan Al-Quran, maka dia akan meraih Al-Izzah. Al-Aziz dari Al-Izzah. Walillahil izzatu wa lirasulihi wal mu'minin. Kejayaan, keperkasaan hanyalah milik Allah ya. Orang yang menjalankan Al-Quran dia akan meraih izzah, meraih kejayaan ya, meraih al-majdu ya, dan dia akan dipuji. Kenapa dia akan dipuji? Karena dia telah menjalankan akhlak yang mulia. Menjalankan akhlak mulia, meninggalkan akhlak yang buruk, maka otomatis dia akan meraih al-izzah dan alhamdu ya, dia akan meraih kejayaan dan akan dipuji. Namun demikianlah, sejauh mana kita meninggalkan Al-Quran, maka semakinlah rendah kita di hadapan
orang-orang luar di sana ya. Semakin tidak terpuji, semakin rendah, semakin tidak bernilai. Kalau ingin kembali kepada kejayaan, maka jalan satu-satunya adalah kembali kepada Al-Quran yang yahdi ila siratil azizil hamid, yang akan mengantarkan kepada jalan Allah yang maha perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan Al-Hamid yang maha terpuji. Maka orang-orang akan meraih pujian karena menjalankan Al-Quran yang isinya adalah kebaikan murni. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru," dan berkatalah orang-orang kafir, "Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid." Berkata orang-orang kafir, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada seorang lelaki ala rajulin yunabbi'ukum, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid." Yang orang itu mengabarkan, lelaki ini mengabarkan, kalau kalian sudah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, ya, maka kalian akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru, ya. Jadi ini adalah sebenarnya ejekan dari mereka, ya. Perhatikan di sini, ya. Jadi mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin, ya. Yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaq annakum lafi khalqin jadid, ya. Lafi khalqin jadid. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Baik, kata mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah kami tunjukkan kepada kalian tentang seorang lelaki, rajulin, ya. Ya. Nah, kalau diartikan, maukah kami tunjukkan kepada kalian tentang seorang lelaki, ya, yang mengabarkan kepada kalian jika idza muziktum kulla mumazzaq, kalau kalian sudah dihancurkan, jika kalian sudah hancur dengan sehancur-hancurnya, ya, sudah hancur, ya, innakum lafi khalqin jadid, ya, kalian akan dibangkitkan kembali. Perhatikan di sini. Mereka berkata, maukah kami tunjukkan kepada kalian? Ini perkataan siapa? Maka ada beberapa pendapat, maksudnya adalah perkataan pembesar Quraisy kepada orang-orang bawahan. Ya, dan orang bawahan hanya ngikut orang-orang Quraisy, orang-orang top. Mereka bicara kepada orang-orang Arab yang lain. Mau kami tunjukkan ada orang nggak beres, namanya Muhammad. Dia mengabarkan akan ada hari kebangkitan. Ya. Kemudian ada juga pendapat bahwasanya adalah perkataan orang-orang Mekah kepada orang-orang yang datang di Mekah. Karena kita tahu dulu di Mekah disebut dengan Ummul Qura, ya, Mekah adalah pusat peribadatan, pusat perekonomian, ya. Orang-orang pada senang ke Mekah karena di Mekah banyak berhala. Ya, kemudian mereka bisa ada 360 berhala di sekitar Ka'bah, mereka bisa pilih berhala mana untuk mereka ibadahi. Kemudian ada ritual tahunan haji, mereka ke Mina, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji juga di Mekah, dan juga di sana banyak perekonomian, ya, bagaimana orang-orang Quraisy terkenal dengan perdagangan. Mereka membawa barang dagangan pergi ke negeri Syam, kemudian jual di Yaman, ya. Intinya ekonomi berputar di kota Mekah. Sehingga banyak orang berdatangan ke Mekah. Ketika muncul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersebar isu sana sini. Dan mereka sering ngomong, ada orang datang, kami tunjukkan kepada tentang seorang lelaki. Ya, seorang lelaki. Seorang lelaki tersebut mereka kenal sebenarnya di sini. Mereka ingin ngejek, ya, mereka menggunakan kata nakirah, rajulin. Rajulin itu adalah kalau dalam bahasa Arab, maukah kutunjukkan kepada kalian seorang yang tidak dikenal.
Rajul, maka datang dengan kata nakirah. Beda kalau dikenal ar-rajul pakai alif lam ma'rifah sebagaimana kita belajar dalam bahasa Arab. Padahal mereka tahu siapa lelaki tersebut. Ya. Padahal mereka sudah kenal betul Muhammad. Ya, mereka sudah kenal betul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mereka sudah kenal betul ya. Tapi mereka seakan-akan ngejek. Jadi ini di antara cara mereka untuk mengejek. Yunabbi'ukum annakum idza muziktum kulla mumazzaq innakum la fi khalqin jadid. Kalau seandainya kalian sudah hancur lebur, sudah menjadi tanah, sudah tulang belulang, tulang itu pun sudah berubah menjadi tanah, kalian akan dibangkitkan kembali. Ya, ini adalah suatu keajaiban, pengkabaran dia adalah suatu keajaiban. Jadi mereka ngejek lagi, ya. Mereka seakan-akan mengatakan, ya mereka mengatakan pengkabaran lelaki tersebut adalah suatu yang menakjubkan. Adalah perkara yang menakjubkan. U'jubah, ya. Perkara yang menakjubkan. Jadi dari dua sisi mereka mengejek Rasulullah SAW. Tujuannya adalah merendahkan dan mengejek, merendahkan dan mengejek. Padahal mereka tahu siapa Nabi, mereka ada orang bilang begini. Padahal mereka tahu siapa orang tersebut, dia Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengejek seakan-akan perbuatan atau pernyataan Nabi SAW tersebut adalah perkara yang tidak masuk akal, maka dijadikan bahan ejekan. Maukah kami tunjukkan kepada kalian? Jadi ngejek. Mau enggak ada dengar ada orang yang begini, yang bilang katanya kalau kalian sudah mati bangkit kembali. Jadi bahan ejekan. Bahan ejekan. Dua sisi. Muhammad dianggap seperti orang yang tidak dikenal. Yang kedua, seakan-akan omongan Muhammad adalah perkara yang benar-benar sangat mustahil. Yang benar-benar sangat mustahil. Ya. Kemudian mereka berkata, "Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah?" Apakah dia berdusta nama Allah Subhanahu wa taala am bihi jinnah? Ataukah dia gila? Balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id ya. Perhatikan mereka berkata, "Aftara 'ala Allahi kadziban." Ambihi jinnah. Ya. Aftara Allah kadhib. Apakah dia berdusta? Apakah dia berdusta atas nama Allah? Ataukah dia gila? Ataukah dia gila? Perhatikan, ini di antara bentuk bagaimana mereka berusaha mu'ajizin, berusaha untuk membatilkan Islam, untuk membatilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin isu. Kata mereka, Muhammad bilang bahwasanya kalau kita sudah mati, jadi tulang belulang jadi tanah akan dibangkit kembali. Cuma dua kemungkinan. Dia dusta atas nama Allah ataukah dia gila? Cuma dua kemungkinan. Mereka tidak pasang kemungkinan ketiga. Padahal di sana ada kemungkinan ketiga, harusnya mereka biarkan saja. Ada kemungkinan ketiga, ya. Kemungkinan ketiga apa? Jujur dan benar. Kenapa mereka tidak pasang kemungkinan yang ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa cuma dua kemungkinan? Yaitu dusta dan gila. Kenapa tidak dipasang bahwasanya dia jujur dan benar ya? Dan sehingga tahu bahwasanya orang musyrikin mereka percaya kepada Allah, perhatikan. Mereka percaya kepada Allah. Makanya mereka mengatakan aftara 'ala Allahi kadziban. Apakah dia berdusta nama Allah? Jadi suatu hal yang mereka kenal siapa Allah Subhanahu. Mereka tahu Allah. Jadi saya sering sampaikan orang musyrikin dahulu mereka percaya kepada Allah. Hanya saja mereka tidak percaya Muhammad diutus oleh Allah. Mereka tidak percaya Al-Qur'an Allah kasih firman turunkan kepada Muhammad dan mereka tidak percaya ada hari kebangkitan itu. Tapi kalau sama Allah mereka percaya. Dan pembahasannya sudah sering kita sampaikan dalam masalah tauhid ar-rububiyah ya. Dan mereka mengatakan Muhammad gila. Mereka tahu Muhammad tidak gila. Bagaimana mereka tahu makanya Allah mengatakan ma bi sahibikum min jinnah. Ya.
Tidak kalian berpikir teman kalian itu, Allah mengatakan sahibukum. Bahwasanya Muhammad itu teman kalian, bukan orang jauh. Kalian kenal Muhammad yang tinggal bersama kalian sejak kecil sampai besar. Kalian tahu bagaimana masa kecilnya, kalian tahu bagaimana masa mudanya. Sahibukum, bukan orang asing datang dari Palestina atau dari luar negeri kemudian datang ke Mekah. Tidak, hidup bersama kalian. Bukankah kalian dahulu yang pernah mengatakan dengan Al-Amin, memberi gelar dia dengan Al-Amin, orang yang sangat jujur. Kalian yang memberi gelar, bukan Muhammad menggelari dirinya sendiri. Kalian telah menggelari dia dengan Al-Amin. Bukankah ketika kalian khilaf tentang pembangunan Ka'bah, ya, sampai kalian hampir bunuh-bunuhan, kemudian kalian menyerahkan keputusan kepada Muhammad dan kalian ridha dengan keputusan Muhammad, kalian berkata, Ja'anal amin, radina bil amin. Telah datang kepada kita Al-Amin dan kita ridha dengan keputusan Al-Amin. Setelah Muhammad menyatakan dirinya seorang nabi, memproklamirkan dirinya adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian pun masih membenarkan Rasulullah. Bukankah kalian menitipkan barang-barang berharga kalian al-wada'i kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini perkara yang menakjubkan. Ya, makanya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Di antara buktinya mereka titip barang-barang berharga. Makanya ketika Rasulullah SAW harus berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW tidak bawa barang-barang berharga tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidak berangkat bersama Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib 3 hari ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan al-wada'i, wadi'ah dikembalikan. Bayangkan, di siang hari mereka bilang Muhammad pendusta, Muhammad penyihir, tapi mereka nitip barang kepada Nabi SAW. Berarti mereka tahu, isi hati kecil mereka tahu Muhammad lah orang yang benar. Namun orang-orang Quraisy ketika mereka berbicara tentang Muhammad, mereka hanya kasih dua pilihan. Aftara 'ala Allahi kadiban, ambihi jinnah, cuma 2, dia berdusta atau gila. Padahal ada kemungkinan ketiga, dia jujur dan benar, terpercaya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wad dhalalil ba'id. Bahkan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, mereka itu dalam azab dan mereka dalam kesesatan yang jauh, bukan kesesatan yang dekat, kesesatan yang sangat jauh. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil adzab. Adapun orang yang tidak beriman kepada hari akhirat berada dalam azab, ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya azab akhirat. Ya, mereka akan mendapatkan azab, fil azab, tenggelam dalam azab di akhirat kala. Ada yang mengatakan tidak, azab di sini umum, mencakup mereka di dunia, mencakup mereka di alam barzakh dan mencakup mereka di akhirat, ya. Karena bagaimanapun mereka terazab. Orang-orang kafir meskipun kelihatannya mereka keren, meskipun kelihatannya mereka kaya, meskipun mereka kelihatannya mereka tersohor, meskipun kelihatannya mereka berhura-hura, tapi hati mereka dalam kondisi tersiksa. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada orang kafir yang masuk Islam. Bahkan betapa banyak orang kafir yang meninggalkan kenikmatan dunia masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka merasakan kebahagiaan dalam Islam. Mereka tahu selama ini mereka hanya dalam kebahagiaan yang semu, hanya dalam kelezatan tapi tidak ada kebahagiaan. Hati mereka terazab. Ya. Sebaliknya orang beriman, maka hati mereka benar-benar dalam ketentraman, benar-benar dalam kenyamanan, ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi?" Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Hatiku, surgaku selalu berada di hatiku. Ibnu Taimiyah mungkin di penjara, Ibnu Taimiyah mungkin diasingkan, tapi tetap dia bahagia karena kebahagiaan dia di hatinya. Ya. Makanya orang-orang beriman dalam kondisi sulit pun tetap bahagia, apalagi mereka nanti di alam barzah, apalagi di akhirat, ya. Makanya ketika Ibnu Qayyim menafsirkan firman Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang berbuat baik mereka dalam kebahagiaan. Lafi na'im, bukan la ala na'im, bukan di atas kebahagiaan, tapi dalam kebahagiaan. Dan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah mencakup kehidupan dunia, mencakup kehidupan alam barzah dan mencakup kehidupan akhirat. Kalau ada orang beriman tidak bahagia, berarti dia enggak beres imannya. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang beriman, ya, akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal saleh, ya, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan dia kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan. Ya. Sebaliknya orang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Ya, maka sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin menafsirkan al-adzab di sini
mencakup bukan cuma di akhirat, bahkan di dunia juga mereka merasakan azab. Baik terazab di hati mereka terazab, atau mereka akhirnya kalah dalam peperangan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi azab di neraka jahanam. Wadh-dhalalil ba'id, dan mereka dalam kesesatan yang jauh, ya di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka benar-benar tersesat. Mereka benar-benar tersesat, jauh dari kebenaran. Kejauhan kesesatan mereka semakin bertambah-tambah, semakin, bukan kesesatan yang sedikit, semakin bertambah-tambah. Apalagi di akhirat, tatkala cahaya mereka tidak Allah berikan kepada mereka, disuruh melewati padang mahsyar dengan kondisi yang sangat gelap, yang sangat mengerikan, mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, dan ini mungkin ayat terakhir kita bahas pada malam hari ini, karena ayat berikutnya membahas tentang Nabi Sulaiman. Saya tidak ingin potong pembahasan. Insyaallah kalau ada yang bertanya saya persilahkan, ya. Taib, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu ayat yang ke-8. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Ya. Tidakkah apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? In nasha' nakhsif bihimul ard. Jika kami berkehendak maka kami akan benamkan mereka dalam bumi. Ya. Au nusqit 'alaihim kisafan, atau kami akan jatuhkan kepada mereka sepotong dari langit, itu gumpalan dari langit, ditimpakan pada mereka. Minas sama, dari langit. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi Allah, kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini, sebagian ulama menjelaskan maksud ayat daripada ayat ini, yaitu Allah mengatakan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, tidakkah kalian melihat kepada di depan kalian, belakang kalian, tentang langit dan bumi? Ya. Di depan maksudnya langit, di belakang maksudnya bumi. Ya. Ada yang mengatakan di depan maksudnya adalah kejadian-kejadian di depan mereka, ya, yang mereka lihat, atau di belakang mereka kejadian-kejadian yang telah terjadi yang mereka dengar tentang umat-umat terdahulu, ya. Ini tafsiran yang lain. Sebagian ulama, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan kepada maksudnya afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum, tidaklah mereka melihat kepada di depan mereka, ke belakang mereka, maksudnya apa? Minas sama'i wal ard. Ya, ada min al-bayaniyah, maksudnya tidakkah mereka melihat ke depan mereka, yaitu melihat ke langit, dan di belakang mereka untuk melihat ke bumi, ya. Maksudnya apa? Bagaimana kalian mengingkari adanya hari kebangkitan? Coba lihat langit dan bumi, makhluk Allah yang begitu kokoh, ya, makhluk Allah yang begitu hebat, ya. Yang Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih hebat dari penciptaan manusia. Apakah Allah yang Maha Agung yang telah menciptakan langit yang begitu hebat, yang begitu luas, tidak tahu mana ujungnya, yang di langit tersebut banyak benda-benda langit, ada matahari, ada rembulan, ya, ada bintang-bintang, ada planet-planet, yang langit tersebut tidak ada tiangnya, bi ghairi amadin tarawunaha. Kemudian kalian tidak ada lubang-lubangnya, ya, tidak ada lubang-lubangnya, begitu kokoh. Apakah yang menciptakan langit tidak bisa membangkitkan manusia? Ini salah satu pendalilan akal dalam Al-Quran. Dalilnya banyak menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Tapi di antaranya Allah sebutkan bahwasanya masalah membangkitkan manusia perkara gampang. Kalian sekarang lihat ada langit, ada bumi. Kalian kan mengakui orang musyrikin Arab, wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, yang menciptakan langit dan bumi adalah, ya, Allah. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, kata mereka Allah. Jadi mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Nah, kalau kalian sudah mengakui langit dan bumi diciptakan oleh Allah, sementara langit yang lebih dahsyat, masalah membangkitkan manusia perkara yang sangat ringan. Kenapa kalian menganggap tidak masuk akal? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Siapa yang menciptakan, mengembalikan tulang belulang sudah hancur lebur? Mudah. Yang menciptakan langit dan bumi bisa membangkitkan kembali, sangat mudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "In nasha' nakhsif bihimul ard." Kalau kami berkehendak, kami akan tenggelamkan mereka dalam bumi. Sebagaimana Allah timpakan kepada kepada Qarun, fa khasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan Qarun dan kekayaannya dalam bumi. Au nuskata alaihim kisafan minas sama, atau kami turunkan azab berupa langit, sepotong langit yang jatuh menimpa mereka.
Ya. Sebagaimana Allah timpahkan kepada ashabul aikah ya. Ya. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Bagi siapa? Bagi hamba yang senantiasa kembali. Apa yang dimaksud dengan 'abdin munib? 'Abdin jelas adalah hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib secara bahasa dari inaba, artinya kembali kepada Allah. Yang disebut orang kembali kepada Allah dua, yaitu orang yang ketika bermaksiat bertobat kepada Allah, ini 'abdun munib. Setiap bermaksiat dia kembali kepada Allah. Ya, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawwab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, munib. Yang kedua maksudnya Abdul Munib itu setiap orang yang selalu beribadah kepada Allah. Karena setiap dia beribadah dia kembali kepada Allah. Jadi salat yang satu dia kembali kepada Allah, salat berikutnya kembali kepada Allah, kemudian dia baca Quran, kemudian dia selalu beribadah. Ini disebut juga dengan Abdul Munib. Jadi tidak semua ayat-ayat Allah orang bisa mengambil pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang kata Allah Abdun Munib, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa Raja TV dan Radio Raja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ketemu di kesempatan lain insyaallah para pemirsa Raja TV dan Radio Raja. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.